ini ini pihak kepolisian harus lebih peduli lah ya dengan, kan udah berulang-ulang ya di Poso gitu loh, daripada habis energi biaya untuk nyari Pak Paul, mendingan polisinya pada diarahkan ke sana gitu loh, amankan orang-orang Kristen yang di sana. Jadi biar mereka tidak terintimidasi terus gitu. Kayak gini kan, waduh kasihan sekali gitu ya Pak ya, keluarganya bagaimana, atau mungkin saja kalau memang udah seperti itu kejadiannya, kayaknya udah kayak kayak zaman koboi ya, dipersenjatain aja udah yang Kristen-Kristen gitu loh. Ya enggak? Enggak, jangan. Oh enggak. Habis Jangan. habis udah itu kayak begitu kan udah bagaimana ya? Bagaimanapun di sana kan mereka juga seperti itu dihantui ketakutan. Kan hanya petani ya, Ya. petani. Wah, bagaimana kayak begitu gitu? Apakah pendapat Pak Paul gimana? Apakah mereka harus sebaiknya keluar dari sana apa bagaimana gitu? Lama-lama habislah orang-orang Kristen di sana dipenggalin semua. Kan ini udah lama sekali ya sebenarnya Poso ini, tapi kok belum ada gitu titik terangnya buat kehidupan orang-orang Kristen di sana. Gitu loh Pak Paul. Jadi saya pikir sih ya itu tadi, daripada habis energi dan biaya untuk nyariin Pak Paul, mendingan kasih biaya dan apa polisinya diarahkan ke sana lah gitu loh. Karena Pak Paul sendiri di wilayah hukum yang berbeda gitu. Yang nggak mungkin lah dipakai wilayah apa sistem hukumnya Indonesia ke Eropa sana, kan nggak ada penistaan agama di sana. Yang ada kan di Indonesia. Jadi orang-orang Eropa kan ya tahu juga gitu, udah duluan siapa yang menghina kan gitu. Dari ajarannya sendiri kalau kita mau sakit baper-baperan ya, sakit hati gitu ya udah duluan sakit hati. Selisihnya 600 tahun lebih, 6 generasi atau 7 generasi gitu loh. Tapi ya itu yang terjadi seperti itu, ya nggak mungkin lah orang Eropa mengakomodir hukum yang seperti itu. Duluan siapa yang menista, duluan siapa yang menghina gitu kan. Gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua, um, ini kan lagi marak-maraknya yang ini ya Pak ya, yang uh, Masjid Al-Aqsa ya, lagi viral juga ya Pak ya. Saya ingin tahu tuh Pak Paul. Sebenarnya Masjid Al-Aqsa itu sejarah berdirinya seperti apa itu ininya. Apa namanya? Berdirinya kapan dan bagaimana terjadinya itu, ini berdiri di situ kan katanya itu bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun di areanya atau di atas dari yang dulunya apa mesbah itu ya Pak ya, yang dibangun Salomo. Nah, ada isunya juga bahwa di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu sudah ada terowongan-terowongan gitu loh, terowongan-terowongan yang dibangun sama Israel gitu. Apa betul seperti itu? Gimana secara sesuai sejarah Alkitab seperti apa ininya Pak? Benar nggak itu bekas mesbahnya Salomo yang dibangun Salomo gitu? Kalau memang benar seperti itu ya, kalau ternyata kembali ke asalnya ya sah-sah aja lah menurut saya. Itu Ya yang harusnya kedua. memang dijadikan rumah ibadahnya orang Israel karena itu kan bukan wilayahnya orang Islam lagi kan. Hanya Iya memang betul. orang Israel itu terlalu sabar dan terlalu baik ya karena memang untuk menjaga supaya jangan terjadi keributan. Dan yang ibadah di sana juga nggak banyak orang kok, kosong terus kok, ya kan. Dan Ya itu kemarin dia. katanya kan kemarin, wah itu ditembakin itu diserang sama tentara. Bukan, orang Israel asalnya lagi ibadah di tembok ratapan dilemparin pakai batu. Dicarilah, kejar kan, dikejar sampai ke masjid sengaja mereka supaya tentara itu masuk ke masjid. Jadi dipancing mereka, diprovok sama orang-orang Palestina ini. Jadi dikejar sama tentara ke masjid karena kan mereka ngelemparin orang-orang Yahudi ini pakai batu lagi ibadah kan. Dikejar sampai ke masjid kejarnya. Begitu ceritanya. Oh gitu ya Pak ya. Dan memang Masjid Al-Aqsa ini kan dibuat sama sebelumnya Khilafah Abbasiyah, grupnya Umar itu kan.
Nah itu sebenarnya bukan yang buat juga bukan Muhammad juga. Itu baru dibuat tahun 700-an itu kan, Masjid Al-Aqsa itu. Jadi itu semua memang orang Islam itu hidup dari hoax ya, hidup dari dusta. Makanya mereka juga suka berbohong, orang Islam ini. Jadi Tidak ada dibuat orang setelah Islam yang suka Muhammad ya bohong Pak? ya. Apa? Dibuatnya setelah Muhammad wafat ya? Yang Muhammad aja ada atau nggak ada aja nggak, belum tentu ada. Kok Muhammad itu kan masih fiksi aja kan, nggak pernah ada buktinya Muhammad itu ada. Itu ya. Oke lah Pak, itu aja, yang lain dulu. Thank you. Jadi intinya Masjid Al-Aqsa itu hanya sebuah politik aja, politisasi agama. Dan Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya tidak legal, ada di sana itu nggak legal. Itu punyanya orang Yahudi, hanya orang Yahudi terlalu sabar, terlalu baik, ya, dan mereka ya menghormati perdamaian dunia. Mengerikan ya. Sementara orang-orang Islamnya kan berusaha untuk menghancurkan orang Yahudi karena tertulis dalam haditsnya mereka dan dalam Qur'annya mereka untuk menghancurkan orang Yahudi. Nah, itu terus diikutin. Konyol sekali ya. Konyol sekali, itu antisemitik. Orang Islam ini memang antisemitik. Termasuk Suaranya Indonesia. kecil, Pak. Termasuk Indonesia, itu antisemitik. Ya. Gitu ya. Oke, ini lanjut dulu ya. Pak Paul, izin dong, Pak Paul. Halo, Ya, Pak Paul. Dragon. Silakan, Itu, Dragon. Pak Paul, video yang tentang list Pancasila itu kok beberapa nggak ada ya videonya? Dibuat private kah? Enggak, ada semua. Komplit. Soalnya saya ada beberapa, 2 atau 3 video gitu. Nggak bisa saya buka. Yang Dibuat judulnya private apa? atau gimana gitu. Mungkin bukan kuliah Pancasila kali. Kamu kira itu kuliah Pancasila. Oh gitu. Oke, bawahnya saya kalau yang tentang sama Pak Jenderal yang kuliah setiap hari Senin selalu ada Seskuat Lemhanas Rakyat Jelata. Pasti Iya ada kan ada tulisan. daftarnya kan. Bukan. Pasti di bawahnya tulisan Sesko Lemhanas Rakyat Jelata. Oh, oke. Ntar coba saya cek lah, Pak Paul. Yang lain dulu, Pak Paul. Ya, oke. Ya, Pak Paul. Informasi, Pak Paul. Ya. Itu orang Poso, Pak. Siapapun juga yang punya saudara di Jakarta, yang dia berhasil aja sedikit, Pak. Itu semua pada hijrah ke Jakarta, loh, Pak. Saya dulu tuh punya karyawan sampai 4 orang dari sana. Jadi itu itu silent ini sampai sekarang ini. Jadi ini kan karena pandemi ya. Itu setiap bulan aja saja datang seperti orang-orang NTT. NTT kan begitu kan, kalau itu ditarik ke luar ya, dia diambil untuk diekspor ya. Tapi kalau dari Poso ini semua itu hijrah ke Jakarta, loh. Kasihan tuh. Dia setiap kali ke Jakarta dia bercerita, Pak, kasihan di sana tertekan, pada ketakutan. Begitu dia di Jakarta, dia semua merdeka, Pak, kerja digaji berapa aja mau, yang penting dia bisa pindah dari Poso. Terima kasih, Pak, prihatin. Bantu doa, Pak. Terima kasih. Kasihan. Oke, kita lanjut dulu ya. Pak Yesus Kristus ini, silakan. Shalom Pastor, Swastiastu. Ya, langsung saja dengan tanya jawab Alkitab, Pak ya. Dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, Pastor? Padahal pohon ara tersebut tidak bersalah. Pohon ara tersebut tidak berbuah karena memang dalam ayat 13 itu bukan pada musimnya. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus? Mohon penjelasan dari Pastor Paul. Terima kasih. Itu pohon ara itu kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama selalu banyak mewakili orang-orang Israel, ya, mewakili negara Israel, ya, pohon ara. Nah, terus mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Nah, Yesus setelah kejadian itu, suatu ketika Yesus juga berkata, kerajaan Allah akan dipindahkan dari Israel, dari orang Yahudi ini kepada bangsa-bangsa lainnya, olehnya kerajaan Allah ini berbuah. Jadi dikutuk, walaupun memang belum saatnya berbuah. Tahu, Yesus juga tahu. Cuma itu ada sebuah nubuatan. Stop, kamu nggak akan berbuah lagi. Mati Israel. Sejak itu negara Israel itu hilang.
dari peta bumi. Hilang dari peta bumi sampai pemulihan Israel. 2000 tahun, lu bayangin. Sudah hilang dari muka bumi, dari peta bumi orang negara Israel ini. Itu maksudnya begitu. Walaupun nggak musimnya, memang belum saatnya berbuah. Ya udah pokoknya berhenti aja kamu. Gitu, karena pada saat itu setelah lama dan Yesus kan pernah cerita lagi tentang pohon lagi kan, ya kan, mau ditebang katanya kan. Sudah kalau tahun depan sampai nggak berbuah, ya aku tebang. Ya, itu beneran. Pokoknya pohon ara itu jadi nggak berbuah lagi selama 2000 tahun dan baru Tuhan pulihkan Israel itu. Itulah kondisi mesianik itu. Makanya nanti orang-orang Israel di zaman kita ini nanti mereka akan ramai-ramai menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Mereka akan mulai menyadari. Sekarang sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Jadi itu nubuatan tentang Israel ya, pohon ara itu. Bukan Yesusnya geblek nggak ngerti musim, ngawur itu si ustadz-ustadz Islam itu. Tetapi itu memang sebuah nubuatan. Nabi-nabi itu kalau bernubuat caranya memang begitu. Dengan dirinya sendiri, kayak si Hosea itu kan, ngawini perempuan pelacur. Terus si Yeremia itu masak tai itu, yang bakar tai di atas batu bata itu kan. Memang begitu. Itulah caranya para nabi itu bernubuat itu. Ekstrim. Kayak Nabi ke-26 kan nubuatnya kan. Karena itu seperti itu. Itulah pola nubuatan itu seperti itu. Nubuatan kalau udah serius banget ya, nubuatan itu seperti itu. Ya, itu bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu musim, tahu, tapi memang itu sedang ditujukan pada